eh, Partai Demokrat, PKB maupun PKS juga sudah pernah bekerjasama sama-sama dalam kabinetnya Presiden SBY. Sehingga kalau kemudian kita melanjutkan lagi kerjasama itu sekarang menghadapi pemilu 2024, tentu saja bagus sekali. Tiga-tiganya nggak pernah ada masalah dan pernah bekerja sama. Secara value ideologisnya nggak ada masalah. Jadi kapal besar ini tinggal nanti diisi penumpang sebanyak-banyaknya dan kita secepatnya akan berlayar. Memang kita sudah melakukan komunikasi yang intens dengan teman-teman di PKS maupun juga PKB dan dalam rangka membentuk koalisi. Karena bagaimanapun kita juga sadar bahwa masing-masing kami tidak bisa jalan sendiri, harus bersama-sama dengan partai lain. Ada tiga hal kenapa koalisi ini harus kita bangun. Yang pertama, memang 20% presiden threshold mau tidak mau mengharuskan semua partai untuk berkoalisi. Dan ini pilihan terbaik kita terkait dengan agenda koalisi dengan Demokrat dan PKS. Dan ketiga ini nampaknya kami bersambutan ya, disambut baik juga dengan teman-teman yang lain sehingga nampaknya cocok ini. Saya secara pribadi menilai inisiatif yang dilakukan oleh Demokrat, PKS, dan PKB ini inisiatif yang tepat karena masyarakat membutuhkan banyak alternatif pemimpin yang bisa mereka pilih di pemilu 2024 nanti. Pemilu 2024 memang pemilu dari titik kilometer nol, yang artinya kita harus menyuguhkan sebanyak-banyaknya figur bagi publik Indonesia. Dan pilihan terbaiknya paling tidak 3 pasangan. Dan koalisi PKB, Demokrat, dan PKS kita persembahkan menjadi bagian dari salah satu pasangan dari 3 pasangan paling tidak yang harus muncul dalam Pilpres 2024. Partai Demokrat, PKB maupun PKS juga sudah pernah bekerjasama sama-sama dalam kabinetnya Presiden SBY. Sehingga kalau kemudian kita melanjutkan lagi kerjasama itu sekarang menghadapi pemilu 2024, tentu saja bagus sekali. Dan sekarang memang komunikasi yang intens di antara petinggi-petinggi ketiga partai ini sedang dilakukan, tahapan-tahapannya dan sebagainya. Memang kalau urusan siapa calonnya gampang itu, Mas Rinhad. Kita punya Gus Muhaimin, Mas Ahaye mewakili dari Demokrat, Pak Dr. Salim mewakili PKS. Tinggal nanti ketemu dan secara platform tiga-tiganya nggak pernah ada masalah dan pernah bekerja sama. Secara value ideologisnya nggak ada masalah. Jadi kapal besar ini tinggal nanti diisi penumpang sebanyak-banyaknya dan kita secepatnya akan berlayar. Sementara ini, partai-partai politik belum bisa menawarkan tokoh-tokoh yang memiliki legitimasi kuat dari sisi politik dan juga legitimasi kuat dari sisi elektoral. Oh, ini sekarang sudah pada tahapan tingkat tinggi, sehingga dampaknya kita juga sudah dibicarakan mengenai kesamaan visi dan kemudian juga berdasarkan kedaulatan partai dan kesetaraan. Jadi 3 partai masing-masing setara, kita sama, punya pemikiran yang sama untuk bagaimana membangun negeri. Tinggal bagaimana kita detail-detailnya lagi lah, kira-kira begitu. Nah, saya kira dengan adanya koalisi yang baru jadi setelah KIB ya, koalisi yang ini mungkin gitu, maka masyarakat diberi optimisme bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia ke depan itu banyak pilihannya dan partai-partai yang berada dalam koalisi itu juga siap untuk mendukung dan mensupport kepemimpinan Indonesia ke depan. Saya kira ini inisiatif yang sangat positif dari ketiga partai tersebut.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengaku, Partai Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono tengah intens komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sebab, ada kesamaan platform, visi dan program-program ke depan, apalagi Partai Demokrat PKS-PKB pernah sama-sama dalam pemerintahan pada periode tahun 2004 sampai tahun 2014, kata Herzaki. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan, komunikasi yang dibangun dilandasi legalitarian atau kesetaraan, tanpa saling mendominasi satu sama lain, membangun kepercayaan dan soliditas, serta menjunjung tinggi kedaulatan partai masing-masing. Tak hanya itu, ia pun mengaku, Partai Demokrat juga tengah intens berkomunikasi dengan satu partai politik lainnya, namun, koordinator juru bicara Demokrat itu enggan mengungkapkan partainya. Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat dikabarkan segera mendeklarasikan koalisi untuk pemilihan Presiden 2024. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait menyatakan, ketiga parpol ini sudah sering berkomunikasi secara diam-diam. Diam-diam sudah pacaran, saling komunikasi menyusun visi dan rencana baik untuk bersama-sama memberikan yang terbaik, kata Jazilul. Politikus yang akrab disapa Gus Jazil ini menyebut, deklarasi koalisi antara PKB, PKS, dan Demokrat akan dilakukan dalam waktu dekat. Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, Sirajuddin Abbas menganggap koalisi Demokrat, PKB dan PKS tidak bisa dianggap remeh di Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, mesin ketiga partai terbilang stabil, kadernya pun militan, ditambah pula dukungan dari kalangan Islam yang tergolong besar, PKB dan PKS memiliki basis yang cukup stabil dan bisa diandalkan. Di antara partai-partai Islam, mereka memiliki dukungan paling besar, kata Sirajuddin. Demokrat juga tengah melakukan konsolidasi besar-besaran. Sekarang Demokrat telah lebih siap dan memiliki pasukan yang lebih loyal terhadap kepemimpinan AHY. Diketahui, sejumlah kader PKS membuat partai baru yakni Gelora, akan tetapi, Sirajuddin belum melihat ada pengaruh besar terhadap reputasi PKS. Dia menilai militansi kader PKS tetap terjaga di pemilu dan Pilpres 2024 meski ada partai sempalan. Dukungan ke PKS sejauh ini belum terpengaruh adanya partai sempalan, Gelora. Dalam berbagai survei, suaranya relatif baik, kata Sirajuddin. Mengenai PKB, Sirajuddin menilai perlu ada kerja keras untuk menjaga konstituen. Pasalnya, hubungan yang kurang baik antara Ketum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua PBNU Yahya Kholil Stakuf sedang kurang baik. Ketum PBNU sekarang menjaga jarak dengan PKB dan terbuka pada partai-partai lain, kata Sirajuddin. Sirajuddin mengatakan kans menang Demokrat, PKB dan PKS sangat tergantung pada sosok yang diusung sebagai Capres-Cawapres, tergantung pula pada Capres-Cawapres yang diusung partai lain. Menurutnya, di momen seperti Pilpres 2024, peran figur Capres-Cawapres punya peran penting. Untuk Pilpres, pengaruh calon lebih kuat ketimbang dukungan partai politik. Meskipun suara partai-partai pengusungnya besar, tidak berarti bisa langsung dikonversikan menjadi pendukung Capres, kata dia. Sebelumnya, Demokrat, PKB dan PKS membentuk koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengatakan koalisi akan segera diumumkan dalam waktu dekat agar publik mengetahui.